Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syarsyah Auliana dengan NIM G7012122. Saya berasal dari Universitas Tadulako di Kota Palu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat ofloxacin. Ofloxacin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi kulit, infeksi paru-paru, infeksi menular seksual, serta infeksi jaringan lunak. Obat ini hanya digunakan menggunakan resep dokter. Ofloxacin bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri penyebab infeksi. Obat ini tidak bisa mengatasi infeksi virus seperti flu atau herpes. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik, tetes mata, tetes telinga, tablet, dan kaplet. Ofloxacin merupakan salah satu antibiotik golongan fluoroquinolone diklarifikasikan ke dalam Biopharmaceutics Clarification System kelas 2 yang memiliki kelarutan rendah dalam air dengan permeabilitas tinggi. Ofloxacin merupakan suatu obat yang memiliki sifat kationik, anionik, dan sweeter ion. Ofloxacin dapat terlarut dengan cepat dan baik pada pH asam lambung dan sedikit larut pada pH netral atau basa di usus. Ofloxacin dalam media dapar asetat pH 4,5 diketahui data DE70 menunjukkan data yang terdistribusi normal dan homogen dengan signifikan lebih dari 0,05. Hasil perhitungan DE70 ofloxacin dalam dapar HCl pH 1,2, dapar asetat pH 4,5, dan dapar fosfat pH 6,8. Atme obat ofloxacin di mana absorpsi bioavailabilitas sediaan oral ofloxacin sekitar 98% dengan konsentrasi puncak plasma dicapai dalam 1-2 jam. Pemberian bersama makanan tidak mempengaruhi konsentrasi puncak, namun dilaporkan akan menyebabkan pemanjangan waktu puncak plasma. Ofloxacin didistribusikan ke tulang, kartilago, empedu, kulit, spektum, sekret bronkial, efusi pleura, tonsil, air liur, mukosa gingiva, sekret hidung, air mata, keringat, paru-paru, cairan vesikel, cairan pankreas, cairan asites, cairan peritoneal, sekret vagina, serviks, ovarium, semen, prostat, dan jaringan prostat. Untuk sebagian besar jaringan dan cairan, konsentrasi ofloxacin berkisar 0,5 hingga 1,7 kali konsentrasi serum. Selain itu, ofloxacin juga terkonsentrasi di dalam neutrofil. Konsentrasi dalam sel neutrofil dilaporkan mencapai 8 kali lebih besar konsentrasi ekstraseluler. Kurang dari 10% dari dosis tunggal ofloxacin di metabolisme sekitar 3-6% dari dosis di metabolisme menjadi desmetil ofloxacin dan 1-5% di metabolisme menjadi ofloxacin N-oksida. Desmetil ofloxacin aktif secara mikrobiologis tetapi kurang aktif terhadap organisme yang rentan dibandingkan dengan ofloxacin. Ofloxacin N-oksida hanya memiliki aktivitas antibakteri minimal 1. Sebagian besar ofloxacin dieliminasi melalui renal, yaitu sebesar 65% hingga 80% dari dosis yang diadministrasikan. Sebagian kecil, yaitu sekitar 4-8% ofloxacin diekskresikan melalui feses dan sisanya melalui ekskresi biliar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses formulasi. Proses formulasi sediaan obat harus diawali dengan tahap reformulasi, yaitu suatu tahapan yang menentukan keberhasilan suatu sediaan obat dalam memberikan efek terapi sesuai dengan yang diharapkan oleh formulator. Faktor kelarutan merupakan salah satu karakteristik fisikokimia yang berperan penting dalam tahapan preformulasi, terutama jika sediaan ditunjukkan untuk dibuat dalam bentuk larutan seperti sediaan infus, injeksi, maupun sediaan oral. Kelarutan merupakan faktor penentu keberhasilan proses formulasi sediaan obat. Selain itu juga dapat mempengaruhi bioavailabilitas dalam proses terapi. Obat di dalam tubuh harus mengalami proses pelarutan terlebih dahulu kemudian diabsorpsi sehingga pada akhirnya akan memberikan efek farmakologis yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Ofloxacin merupakan antibiotik golongan fluoroquinolone generasi kedua yang termasuk dalam kelas 2 pada penggolongan Biopharmaceutics Clarification System. Kelarutan ofloxacin bergantung pada kondisi pH pelarut atau lingkungannya. Hal ini disebabkan karena ofloxacin akan bersifat kationik pada kondisi pH di bawah pKa 1, anionik di atas pKa 2, dan sweeter ion di antara pKa 1 dan pKa 2.
Peningkatan kelarutan ofloxacin dapat dilakukan dengan mengatur pH lingkungan, yaitu dengan menambahkan larutan dapar pada sediaan obat. Pada penelitian, ofloxacin dalam dapar fosfat pH 1,5 banding 2 dan banding 3 memberikan panjang gelombang maksimum 295 nanometer. Hal ini disebabkan karena dalam ketiga pH ini, ofloxacin telah mengalami ionisasi dan berada dalam bentuk yang sama, yaitu bentuk kation. Panjang gelombang serapan maksimum yaitu 295 nanometer terjadi karena terdapat gugus kromofor yang melibatkan posisi N1 menuju ke gugus karboksil. Pergeseran hipsokromik yang terjadi pada pH 3,0 menjadi pH 6,2 disebabkan adanya konjugasi, yaitu dihilangkan terjadinya protonasi pada gugus karboksil. Ofloxacin dalam dapar fosfat pH 6,5 banding 7,4 banding dan 8,0 memiliki panjang gelombang serapan maksimum yang berbeda-beda karena pada kondisi ini ofloxacin berada dalam bentuk sweeter ion. Akan tetapi tingkat ionisasinya berbeda-beda, yaitu di antara pKa1 dan pKa2. Kelarutan ofloxacin meningkat pH di bawah nilai pKa1 dan di atas nilai pKa2. Perubahan pH dari pH 6,2 menjadi 1,5 dan 12,5 menyebabkan peningkatan kelarutan ofloxacin sekitar 10 kalinya. Berikut adalah struktur dari obat ofloxacin. Profil kelarutan ofloxacin dalam larutan dapar fosfat pH 1,5 sampai 12,5 pada kekuatan ionik 0,0 dan 2,0. Pada gambar dijelaskan struktur ofloxacin dan tingkat ionisasinya, di mana dalam bentuk kation, dalam bentuk sweeter ion, dan dalam bentuk anion. Satu, obat ofloxacin memiliki struktur yang lebih kompleks, disintesis dan direaksikan dengan kalium hidroksida. Kemudian, reduksi menyeluruh senyawa ini dengan hidrogen pada nikel ranei dalam satu langkah memberikan turunan yang diinginkan, melewati mungkin tidak perlu, jika bukan tidak mungkin, tahap isolasi amina, kemudian imina internal, dan akhirnya produk yang diinginkan. Namun, tidak seperti kasus yang dijelaskan, di mana reaksi dilakukan pada suhu tinggi. Reaksi ini dilakukan dengan menggunakan asam polifosfat dan mengalami hidrolisis menjadi asam yang sesuai. Studi tentang struktur aktivitas, struktur farmakokinetik, dan hubungan struktur dengan toksisitas quinolone telah memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang modifikasi berbeda pada struktur inti untuk menawarkan manipulasi terbaik untuk menggabungkan, di mana kemanjuran klinis, pengurangan toksisitas, dan keamanan substituen terbaik di posisi termasuk siklopropil pada posisi R1, fluor pada posisi R6, gugus pirolidin, piperazina, dan asabisiklik pada posisi R7, dan gugus metoksi pada posisi R8, di mana ofloxacin lebih toksis dibandingkan dengan isomer dektol dan lebih aktif dibandingkan levoxacin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.